Tapi kan tadi Ko Rifan juga sempat mention bahwa the biggest risk untuk sekarang ya udah pasti perang lah ya. Iya, Dan sekarang kan oil sekarang harganya itu di sekitar 110-an ya. iya, heeh. Dan Brent sama crude sekarang spread-nya pun udah nggak jauh gitu. Mhm, Tadinya kalau aku perhatiin di awal-awal perang, Brent-nya itu mungkin bisa 110 sedangkan, WTI itu mmm, berada di harga 100 gitu. mhm. Nah, kenapa kok aku bingung nih, kenapa sekarang, beberapa hari ke belakang ini, spread antara Brent sama WTI itu justru menyempit atau bahkan WTI-nya itu lebih tinggi dari Brent-nya ya? Mhm, Dan mhm. implikasinya sebenarnya apa sih kalau misalnya spread-nya tiba-tiba mengecil seperti itu? Kalau saya ngeliatnya gini, jadi, apa namanya, kalau untuk brand dan, kayak yang lebih banyak yang dipakai itu kan crude kan. Mhm, Jadi kayak oil mentahnya gitulah. iya. Ya kalau brand itu kan kayak ibaratnya udah setengah jadi. Nah, ini kan sebenarnya lebih ke arah kayak pemanfaatannya untuk apa gitu. Iya, Kalau saya sebenarnya nggak terlalu ngeliatin spread antara crude sama brand-nya sendiri sih. Kalau saya lebih sebenarnya kalau soal oil ya, saya malah apa ya, ada concern-nya itu ini mungkin agak sedikit di luar topik ya, Mir, cuman mmm, mungkin, penting untuk teman-teman ketahui adalah, lebih ke defisit, APBN. oke, Kalau saya mungkin lebih ngeliatnya gitu, jadi saya nggak mhm, terlalu ngeliatin, apa namanya, spread-nya, tapi kalau saya lebih ngelihatnya adalah implikasinya ke kita punya ekonomi gitu kan. oke, Kita APBN 2026 itu kalau saya nggak salah ingat, budget yang dianggarkan oleh pemerintah itu adalah dengan asumsi, kita punya oil itu 68 untuk crude mmm, ya, crude atau Brent saya lupa, pokoknya 68 ya kan waktu itu masih di bawah 60 tuh ya kan maksudnya kita mikir, aman lah ya kan iya, berarti, harusnya subsidinya nggak bakal sampai segitu, ternyata terjadi perang dan mmm, ternyata sekarang di atas 100 gitu kan. Nah, eee waktu kemarin saya berpikirnya, wah bulan April kayaknya harga bensin naik, ternyata nggak juga dong, ya kan. Dan yang bikin saya kaget itu adalah, bukan cuman BBM subsidi yang ditahan, tapi BBM non subsidi juga ditahan gitu loh. Maksudnya harganya nggak dinaikin, iya, ya masih sama kayak Pertamax gitu kan. Artinya apa? Artinya berarti pemerintah akan mensubsidi lebih besar lagi untuk apa namanya, BBM kita. Itu baru satu contoh, ya mmm, kan. Nah, sementara kita tahu per data terakhir kita punya defisit APBN itu udah negatif 2,9% iya, dari APBN. iya, Nah, saya nggak tahu apakah, dengan pemerintah mengambil langkah, apa namanya, untuk menahan harga BBM ini kemudian akan tembus 3, ya pemerintah yang punya hitung-hitungannya lah ya. mhm, Nah, ya yang saya khawatirkan adalah, ya kalau sampai tembus 3% itu, ini dampaknya kemana? Tadi, ke FTSE lagi, mhm, ke Moody's lagi, iya, yang akan mungkin ya men-downgrade lagi, ya kan. Nah itu sih yang saya khawatirkan sebenarnya dari perang, gitu mmm, loh, dari harga minyak yang naik. iya, Ya, cuman kalau kita mikir lagi, Amerika juga sebenarnya nggak mau kalau misalkan harga minyak tinggi. iya, Karena kan Amerika itu lebih sensitif daripada Indonesia dalam hal energi. Artinya kalau, apa namanya, eee, oil ini naik, ya kan, maka inflasi di US itu akan naik lebih sensitif daripada kita. iya, Nah, jadi bahkan kemarin kan ada tuh viral, orang yang bilang bahwa, harga bensin di, eee distrik mana gitu kemarin saya lupa, dari $2 sekarang udah $4 udah naik 2 mmm, kali lipat, ya iya, kan. mhm Itu mhm, kan akan menciptakan inflasi yang gila-gilaan. iya, Dan kalau misalkan inflasinya gila-gilaan, ya ujung-ujungnya The Fed nggak bisa turunin suku bunga, The Fed nggak bisa turunin suku bunga, ya ekonomi akan berputar lebih lambat lagi di US, dan iya, itu yang tidak diinginkan oleh Trump pastinya. mmm, Nah, jadi saya rasa mungkin kita belum bisa lihat sekarang, tapi saya punya feeling yang kuat, ya Amerika punya cara untuk gimana caranya, harga minyak itu tidak tinggi terlalu lama. oke, Entah apakah dia akan nge-boost dia punya, strategic reserve, entah apapun lah caranya, cuman kalau saya punya pandangan mungkin, oil di $100 atau lebih ini mungkin akan berlangsung sementara. oke, After that, ya
akan turun lagi. Nah, mungkin kalau saya berkaca lagi, apa itu yang dilihat oleh pemerintah kita? Mmm, Jadi memang menahan, harga BBM karena tahu bahwa kenaikan, minyak ini hanya sementara, gitu loh. Soalnya kalau misalkan kita mmm, naikin juga harga BBM, sementara kondisi ekonomi juga belum pulih-pulih banget, ya iya itu akan dampak juga ke ekonomi kita. Gitu iya. sih kalau yang saya lihat. Berarti kuncinya ada di harga oil itu di level sekarang untuk berapa lama Berapa lama gitu ya? berapa lama Bukan setinggi apa, tapi berapa lamanya berapa yang lebih lama? penting Karena gitu? kalau ditanya apakah 100 ini yang tertinggi, enggak juga. Pernah waktu beberapa tahun lalu lebih tinggi lagi dari sekarang, tapi Mmm, kayak N-shape gitu loh. Jadi naik, nggak berapa lama dia turun lagi. oke, Nah, mudah-mudahan ya sekarang juga polanya sama. Jadi naik mmm, karena perang, tapi begitu nanti deeskalasi, ya pelan-pelan dia akan turun lagi, oke. gitu. Kalau ngomong-ngomong, ekonomi US ya, Ko, ya, kan sekarang dia itu yang terakhir aku cek data unemployment-nya pun sekarang labor market-nya itu lagi shaky gitu kan, lagi Iya lumayan lemah kan. iya, Sedangkan harga oilnya naik, inflasi dia tinggi, tapi unemployment rate-nya juga tinggi. iya, Apakah ini bisa bikin US ekonomi jadi stagflasi mhm. atau gimana kok ke depannya misalnya? Nah, awalnya saya juga mikir gitu, ini kan kalau, inflasi tinggi ya, The Fed pasti nggak bisa turunin suku bunga. Mhm, Tapi saya lihat ada satu game changer, yaitu penggantinya Jerome Powell, yaitu si Kevin Warsh. iya, Nah, jadi Jerome Powell ini kan kita kenal, bahkan Trump sendiri punya, julukan buat Jerome Powell itu adalah Mister Too Late. bis Ya, mister yang terlalu terlambat gitu kan. iya, Nah, cuman kan masa kepemimpinannya Jerome Powell ini akan berakhir bulan depan, di bulan Mei dan ya yang akan menggantikan adalah sosok bernama Kevin Warsh. mmm, Nah, Kevin Warsh ini mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, dia ini kan, apa namanya, ada hubungan keluarga istrinya dia namanya aduh saya tiba-tiba lupa, punya hubungan dengan keluarga Estée Lauder. Nah, oke. mertuanya si Kevin Warsh ini namanya adalah Ronald Lauder, yang di mana Ronald Lauder ini adalah pendiri Estée Lauder, yang di mana Ronald Lauder ini juga ternyata adalah, tim ses atau tim suksesnya Donald Trump. Oke, Ah, berarti kongsi-kongsi dia sih aja kok juga gitu kongsi dia kan. juga circle-circle-nya sama-sama Circle-circle-nya aja ya? sama-sama aja gitu kan, dan kita tahu bahwa Donald Trump kan pengen banget supaya, The Fed itu nurunin suku bunga, Iya, ya kan. Nah, mhm, jadi dia masukin circle-nya dia, kasarnya iya gitu kan, apa namanya, supaya turunin suku bunga. iya, Nah, ini kan berarti kalau kita mikir nih, oke, caturnya adalah Kevin Warsh akan maju sebagai, apa, Federal Reserve Chairman yang baru, ya mhm, kan. Nah, tapi kalau misalkan inflasi naik terus, dia nggak bisa bergerak banyak dong. iya, Ya kan akan sangat dipertanyakan, "Oh inflasi naik kenapa kamu turunin suku bunga?" Nah mhm, berarti kan at some point harus supaya gimana caranya harga minyak ini turun, ya kan? Nah kalau unemployment rate naik, itu justru sebenarnya bagus. Karena kenapa? Karena artinya itu jadi alasan kuat untuk The Fed untuk bisa nurunin suku bunga. Nah mmm, jadi kayak 2 faktor yang kalau yang saya lihat nih, apa namanya, suku bunga sorry, inflasi sama unemployment rate. iya, Nah, kalau unemployment rate-nya memburuk menurut saya itu justru bagus. oke, Karena artinya The Fed punya alasan kuat nih untuk menurunkan suku bunga. Nah, cuman inflasi yang naik ini akan menjadi pertanyaan, "Loh inflasi naik kenapa kamu turunin suku bunga?" Berarti kan at some point gimana caranya supaya inflasi ini tidak naik lebih tinggi lagi. iya, Nah, puzzle ini yang ya saya belum tahu jawabannya, tapi mungkin Trump udah punya caranya kemana dia pasti udah punya. Ya, mmm, jadi kalau saya lihat ke depan harusnya, apa namanya, si, unemployment rate-nya ini tetap tinggi, tapi at some point inflasinya ini, ya dia akan balik turun lagi, jadi The Fed punya alasan kuat untuk turunin suku bunga dan menjalankan agenda yang Donald Trump mau, oke. gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang, foreign flow ya, which is kan itu juga sangat-sangat penting untuk indeks kita kan, karena walaupun secara transaksi itu mungkin sekitar 25 persenan lah ya dari total, transaction value kita setiap hari di IHSG, tapi per hari ini kan rupiah kita udah tembus 17.000 nih kok, Iya, ya kan. Apakah itu menjadi salah satu deterrent juga untuk investor asing untuk balik lagi agresif masuk ke indeks kita? Karena kan selain ada regulasi yang masih abu-abu, lalu rupiah kita depresiasi terus, itu kan jadi
capital gain-nya pun, resikonya gede, lalu ada currency risk-nya juga Iya gitu kan. iya iya. Menurut Ko Rifan gimana? Apakah dari sepatu investor asing itu sekarang Indonesia tuh terlalu risky atau justru ini, buying opportunity karena udah banyak saham-saham yang turunnya terlalu dalam kok? Kalau ditanya pasti sih, pasti pengaruh, currency risk itu karena gampangnya gini kan, misalkan nih investor asing dari POV-nya investor asing ya, gue masuk nih misalkan $10 billion, wah dapet cuan nih 10%. Hmm, Tapi currency-nya melemah 15%. ya, Ya berarti kan gue bukan untung 10% tapi rugi 5%. Nah iya, itu kan pasti akan dilihat juga. mhm, Jadi ini memang PR buat government kita ya kayaknya, buat menjaga nilai tukar rupiah kita supaya tidak, tidak depresiasi lebih lanjut gitu kan, tidak melemah terus lah. Jadi ya entah intervensi atau apapun ya harus dijaga nilai tukarnya. Kalau kalau nilai tukar rupiah kita terus-menerus melemah, ya investasinya juga males gitu kan, mmm, gitu. Itu satu, ya. Terus kemudian yang kedua pastinya adalah regulasi. Jadi artinya, ya kita perlu mengapresiasi ya kalau saya lihat ya 8 reformasi pasar modalnya, bursa dan OJK yang sudah disambut baik juga oleh MSCI. Mudah-mudahan, masalah transparansi yang tadi kita bahas, kemudian masalah, apa namanya, liquidity, ya itu bisa segera diatasilah oleh mhm, regulator gitu. iya, Jadi 2 poin itu sih yang, kalau menurut saya, satu ya nilai tukar, 2 ya mengenai regulasi. Ya jangan terlalu banyak regulasi dipagerin kiri kanan, jadi investasinya juga males gitu kan, iya, dikit-dikit UMA, dikit-dikit iya, suspend gitu kan. iya, 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 Nah investasinya juga males gitu. Nah intinya adalah kalau misalkan transparansinya udah clear, likuiditasnya juga udah meningkat, kemudian juga apa, currency-nya dijaga, investor asing juga happy kok masuk ke kita gitu loh. mhm Nah, mhm, masalah likuiditas yang tadi belum kita bahas juga jadi concern sekarang. iya, Berapa bulan lalu kan satu hari mungkin 30 triliun, mmm, sekarang kayaknya 10 triliun aja udah bagus gitu loh, iya, ya kan. Jadi benar, kayak apa, retail juga lagi males sekarang. mhm, Ya, kenapa balik lagi ya ujung-ujungnya, ada kejelasan nggak? Jadi ini kan kayak kayak ayam sama telur gitu loh. Tapi kalau mau dirunut, kalau menurut saya nih, ya boleh sekarang memang ada di regulator. Ya gimana caranya supaya menumbuhkan kembali kepercayaan investor. Ya itu tadi, ya apa namanya, jangan dipagerin kiri kanan selalu banyak, iya, ya kan. Terus udah gitu, ya saham-saham yang memang free float-nya tersembunyi ya dibuka. iya, Ya kan, terus ya jadi emang emang biar ya sama-sama tahu gitu loh. mmm, Terus udah gitu juga, apa namanya, ya digairahkanlah supaya, apa, investor, bukan cuman asing tapi juga retail domestik juga, eee, apa, bergairah lagi gitu loh untuk, beli saham, ya kan. Nah kalau itu udah ini, terus ditambah dengan apa, dengan currency-nya juga dijaga, bukan cuman retail, ya nanti asing pun juga asing masuk lagi, retail lebih semangat lagi. Wah, asing mmm, udah mulai masuk lagi bener, nih, ya retail pasti lebih termasuk aku kok. ya itu. Karena aku kan juga tracking nih, oh Iya foreign nih iya ngapain, udah iya. nafsu belum Iya kan, gitu kan. makanya kalau kayak Iya. Ever lihat, masih masih jualan, ah udahlah nanti aja gitu kan. Tapi kan kalau misalkan Ever lihat kayak, oh asing udah mulai masuk lagi nih kayak ini, pasti kan Iya, jadi semangat juga kan. Dan bener, banyak juga yang kayak gitu kok, nggak salah. Tapi emang itu fakta, ya mhm, kan. Jadi kayak ini tuh kayak kayak puzzle yang harus dibenerin, ya kan. iya, Regulasinya dulu bener, pasti, investor yang kayak saya nih, ya kan, yang fundamental semangat. mmm, Nah, saya semangat, ya kan, terus, apa, ditambah asing semangat, nanti yang trader pun juga semangat. Jadi semuanya tuh masuk satu, iya iya, ujung-ujungnya satu, cuan gitu. bener. Semoga bisa lah ya tahun ini ya. Amin lah, Iya. mudah-mudahan.